Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan meneruskan untuk menjawab pertanyaan kemarin yang belum selesai, Q&A kita, yang mulai dari kemarin terakhir analisa kita. Ya, langsung saja. Yang pertama, jelaskan rencana perincian dengan navigasi dan data. Kemudian, apa ini? Jelaskan klasifikasi sistem deterministik dan probabilistik. Yang ketiga, bagaimana cara penggunaan interface Java. Oke, rencana perincian dengan navigasi dan data itu maksudnya adalah ketika kita merancang sebuah web ya, maka yang harus diperhatikan ada beberapa faktor ya. Antara lain pertama adalah navigasi. Navigasi itu ya gini, mau letak menunya di mana gitu kan, ya, taruh-taruhnya di mana jangan sampai mengganggu. Dengan kayak gini dia bisa hidden, kemudian diklik nanti dia muncul, ya, kemudian login-loginnya ada di atas kalau mau logout dan sebagainya gitu. Nah, navigasi ini juga berkaitan dengan kenyamanan pengguna. Jadi pengguna biasanya kan sudah sering menggunakan yang model-model seperti apa gitu kan. Jadi kalau bisa ya untuk dari si interface ini, navigasi ini jangan terlalu banyak modifikasi yang aneh-aneh lah. Jadi yang sudah wajar-wajar saja, yang sudah terbukti gitu ya. Kemudian dari data juga, data itu harus valid. Istilahnya data data yang nanti diinputkan harus baik dan benar. Contohnya, kalau mau menginputkan nomor HP, ya berarti otomatis di form isian itu hanya bisa mengisikan nomor-nomor angka gitu ya, nggak boleh bisa ABCD atau alfabet. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan deterministik dan probabilistik? Jadi ini lebih ke arah misalnya untuk inventaris gitu ya, inventaris, inventory, kemudian retail itu banyak yang menggunakan dua model ini, dua klasifikasi ini. Yang pertama ada deterministik. Deterministik itu adalah suatu data yang sudah pasti hasilnya sudah jelas, terlihat dengan jelas. Contohnya misalnya bisa stok barang, ya itu kan tinggal dari pembelian dikurangi dengan penjualan gitu kan sudah akan ketemu yang namanya stok barang. Berbeda dengan probabilistik. Probabilistik itu ya artinya probabilitas, kemungkinan gitu ya, memprediksi. Nah, ada ranah ilmu lagi, yaitu sistem pengambilan keputusan. Itu salah satu contoh sub bidang keilmuan yang membahas masalah probabilistik ini. Nah, contohnya gimana? Ya misalnya untuk menentukan tadi, misal ada karyawan terbaik gitu ya. Untuk menentukan karyawan terbaik, dosen terbaik itu caranya gimana? Itu kan tidak bisa langsung dengan mutlak kan diketahui. Tapi ada beberapa parameternya. Nah, parameter-parameter itu dimasukkan ke dalam sistem, dibikin rumus, kemudian carikan metode yang paling tepat. Nah, kalau kita bicara SPK kan ada metode-metodenya ya, kalian juga sudah belajar sama Santi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penggunaan interface Java Beans. Cara menggunakannya diinstal, cari tutorial di YouTube. Ya, jadi interface Java Beans, kemarin saya sudah menjelaskan tentang API. Tokopedia punya fasilitas untuk membayar tagihan listrik. Berarti dari PLN itu harus menyediakan API yang bisa diakses oleh si Tokopedia. Nah, API ya, API itu diciptakannya salah satunya dengan interface Java Netbeans ini. Ya. Jadi toolsnya yang digunakan ini untuk membuat sebuah sistem yang nanti bisa untuk dipanggil-panggil, ya. Istilahnya kan dipanggil get data, get data. Jadi kalau kita mau bikin sistem pembayaran kayak gitu bisa nggak bisa, asal sudah ada otorisasinya. Kalau kita sudah ngerti API-nya kita bisa. Gitu ya. Minta dulu. Satu, ketika mengakses dark web, waduh, ngeri ini ya. Serem-serem nih kelas A nih. Ada yang tanya cara nge-hack, ada yang tanya dark web gitu ya. Masuk situs itu ada tool tambahan yaitu Union. Arsitektur keamanan webnya itu gimana? Kok bisa dilarang? Kemudian yang kedua, ada kejadian seorang masuk ke dalam dark web, kemudian orang itu kehilangan hard disk komputernya karena masuk dark web. Ya, oke. Okay. Yang pertama saya nggak pernah main-main dengan dark web. Yang ngerti lah, yang ngerti kita ngerti
cerita tentang dark web itu ngerti. Tapi kalau untuk mencoba masuk ke situ enggak ya. Karena satu gini, uh, kita tahu nih ada suatu tempat, kita pakai analogi yang lebih umum, kita tahu nih suatu tempat itu karena tempat itu berbahaya, terdapat radiasi nuklir misalnya, ya kita udah tahu itu tuh. Maka kalau kita mau masuk ke situ, kita harus pakai pengaman, gitu kan? Nah, itulah yang disebut dengan security tadi itu. Nah, kita udah tahu tempat itu nggak aman, tapi kita mau coba nekat masuk. Nah, ketika ternyata misalnya baju kita yang anti radiasi itu bolong sedikit, maka kita sudah pasti akan terpapar, gitu kan? Nah, dari situlah suatu data itu diciptakan, maka risiko-risiko yang besar di situ juga banyak, gitu ya. Jadi risiko-risiko kehilangan data lah, apalah, itu juga di situ akan banyak. Dan kenapa salah satu alasan saya juga tidak mau bermain-main dengan yang namanya praktek itu. Nggak penasaran, makanya nggak pengen tahu juga. Ya, kalau mau jelaskan secara detail, rinci juga saya nggak tahu ya, Mbak ya. Bukan ranah saya dan kayaknya bukan ranah mata kuliah ini juga ya. Cuma ya itu tadi, kita cuma bisa ngomong analoginya aja. Kita tahu itu tempat yang berbahaya, ya kita mending nggak ke sana deh. Karena pasti resikonya besar juga. Ya, kemudian Mozilla dalam sistem manajemen konten ya CMS, yang dimaksud dengan Drupal dan Joomla. Ya coba cek aja Drupal dan Joomla. Joomla itu ya kayak WordPress. Jadi kita bisa bikin suatu web kayak blogspot lah kayak gitu ya, itu sama saja. Drupal juga sama aja jenis gitu. Hero Anafi, apa yang menyebabkan pengelompokan kategori aplikasi web? Yang contohnya ada dokumen centric. Dokumen centric itu ya intinya kalau web itu hanya berisi berita-berita aja, Mas. Ya, jadi kalau isinya cuma mau posting berita kayak webnya PMC itu ya itu dokumen centric. Ada informasi yang terbaru diupload di situ secepatnya, itu namanya dokumen centric. Transaksional ya kayak Shopee, Lazada dan kawan-kawan ya, karena memang itu menggantikan market yang tadinya konvensional jadi berbasis digital. Ya, jadi semua bergantung pada proses bisnisnya. Jadi jenis core bisnisnya apa. Ada workflow. Kalau workflow web app itu ini dari buku ini yang sedang saya baca ini. Di sini juga ada dijelaskan. Salah satunya yaitu tentang workflow. Ada beberapa aplikasi yang berbasis workflow ini antara lain yang pertama ini ada mind mapping, kemudian ada apa lagi nih? Jadi itu masuk ke dalam mengelola ide penelitian. Jadi ada aplikasi namanya mind mapping, ada namanya Xmind. Itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk menampung apa yang ada di pikiran kita supaya kita tuh nggak lupa. Contoh nih, ini baru semalam aja saya bahas sama salah satu teman yang di logistik PMC ya. Itu yang jadi tema untuk kelompok berapa ya, saya lupa. Eksposisi, bukan yang pengadaan permohonan barang itu loh, permohonan barang dan jasa. Itu kita bahas itu lebih komprehensif. Kemudian planning-planningnya seperti apa, karena kalau sistem itu jadi itu akan sangat membantu kelangsungan apa sih ya, kelangsungan organisasi ya. Karena apa? Karena yang namanya pengadaan barang itu setiap hari pasti ada. Yang namanya kebutuhan membeli barang kan setiap hari ada. Nah, prosesnya selama ini masih ya ribet lah. Kita harus masih nulis-nulis, kemudian dokumen ini dibawa ke sana, dibawa ke sini. Kita harus nyari mitra penjual yang mau, ya yang mau ngurusin pajaknya juga sekalian, itu kan ribet. Nah, konsep-konsep itu tak masukin ke dalam aplikasi Xmap gitu ya. Ini nggak usah tak bikin karena ada lemot. Dan di situ saya nulis-nulis progresnya, jadi kayak bikin flowchart, kayak bikin flow map, ya lebih ke flow map. Itu saya nulis. Jadi usernya siapa, bisa ngapain, ya. Takutnya apa? Takutnya kelupaan. Jadi seperti membuat UML, tapi ini bisa diakses dimanapun. Jadi mau pakai handphone bisa, gitu ya. Terus nanti tinggal dibuka projectnya, diedit, disimpan, gitu. Jadi kalau ingat ditulis, kalau ingat ditulis. Jadi lebih ke situ ya.
contoh dari yang workflow based web app. Yang terakhir yaitu portal oriented web app. Yang dimaksud dengan portal oriented ini lebih ke arah ya satu aplikasi yang memang membutuhkan ada transaksi yang private di dalamnya. Ya, ada transaksi yang memang di dalamnya itu private. Jadi tidak boleh sembarang orang itu masuk, tidak boleh sembarang orang itu bisa mengakses. Jadi harus ada otorisasi. Contohnya ya banyak internet banking dan kawan-kawan itu ini yang portal oriented. Atau misalnya aplikasi-aplikasi e-commerce ya. Kan kita nggak bisa tuh buka aplikasi itu kan dari rumah. Dia harus diinstal di komputer, kemudian nanti harus ngetik settingan-settingannya ke portal oriented. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja internet? Kenapa internet bisa terhubung dengan satelit, sedangkan tidak ada apa-apa, tidak ada yang terlihat atau tampak nyata, jadi baik gitu ya. Kemudian apa perbedaan internet dan sinyal? Oke, saya ngerti ini pertanyaan ke wireless gitu ya. Nah, jadi gini mas, ini sebetulnya masuk ke dalam ranah mata kuliah komunikasi data. Di komunikasi data, yang pertama banget nanti akan menjelaskan apa itu sinyal. Sinyal itu ada dua jenis, misalnya ada analog dan ada digital. Analog itu ya gelombang kayak gini ya. Gelombang. Kalau digital itu bilangan biner. Nah bedanya apa? Pertama yang analog itu sifatnya terikat dengan waktu. Jadi misal ini menit berapa, ini jam berapa? 10.59 detik pertama itu ada sinyal lewat. Nanti detik kedua ada sinyal yang lewat. Nah kalau sudah masuk ke detik yang kedua maka kita tidak akan bisa kembali ke detik yang pertama. Itulah kenapa sinyal analog kayak radio FM itu tidak bisa kita pause ya, kemudian kita play, itu akan lanjut ke dimana titik kita pause, itu nggak bisa ya, jadi dia akan terus continuous terus ya. Kalau kita pause di detik yang pertama, kita pause terus sampai detik ke-10, maka ketika detik ke-10 ya kita akan tetap melanjut yang detik ke-10 itu, makanya nggak bisa di pause gitu kan. Jadi kalau kita matiin radio, kita play ya cuma apa yang sedang ada di situ. Nah kalau kita mau melihat data analog yang di detik pertama, maka kita harus apa? Time travel. Nah, nggak bisa. Kita harus kembali ke masa lalu. Itu nggak bisa. Karena dia terikat dengan waktu. Kalau biner itu terikat dengan apa? Nah, biner itu terikat dengan paket. Jadi data yang sifatnya 1010 ya biner itu akan dikirim per paket. Nah, paket ini nanti yang akan juga menjawab siapa ya tadi sebentar. Misalnya kuota. Nah, ini sedikit menjawab Mbak Mila, bawahnya pas nih. Kuota internet itu kaitannya dengan paket tadi. Paket itu akan menentukan seberapa besar data yang bisa dikirim dalam satu waktu. Nah, paket-paket itu akan diklasifikasikan dengan teknologi. Teknologi itu kan berkembang ya, mulai dari dulu ada misalnya PDFS, kemudian berkembang ke Edge, kemudian ke SDPA dan lain sebagainya. Itu ada di komunikasi data. Nggak mungkin saya jabarkan dengan rinci di sini. Ya, kaitannya dengan kuota internet ya tadi itu. Kita beli kuota, berarti kita punya paket. Kita punya paket misalnya 10 giga. Kalian dengerin video ini akan ngabisin 100 mega, maka paketnya sudah berkurang 100 mega. Ya kita ambil contohnya yang gampang ya kayak misalnya kita masukin air ke dalam ember aja kayak gitu. Kita udah ambil satu ciduk ya, maka itu udah berkurang satu ciduk. Sistemnya seperti itu. Jadi pembatasannya pakai sebuah aplikasi cloud itu namanya Hadoop. Yang punya Hadoop itu ya provider itu yang akan menentukan package-nya. Dia ada kuotanya. Bahkan kalau mau ya di PNC dibikin kuota juga bisa. Jadi nanti kalau sudah dikembangkan ya, setiap mahasiswa punya akses login ke WiFi, nah setiap mahasiswa nanti punya kuota itu juga bisa. Jadi kalau kuotanya habis nggak bisa akses lagi, sama aja ya, intinya seperti itu. Jadi ada pembatasan paketnya. Jadi kalau sinyal digital itu yang dikirim adalah paket. Makanya nanti ada 7 layer data, OSI layer 7 OSI layer itu ada urutannya. Dari yang paling atas itu apa dulu,
nanti apa, jadi satu paket itu 7 layer dikirim bersamaan, ada aturannya, jadi nggak mungkin saya jelaskan di situ. Nah ini menarik nih dari Kangsan, Kangsan. Perbedaan web 1, 2, 3 tak jelasin di materi khusus ya, yang di file PDF. Jadi ada web generasi 1, 2, 3, 4 jelasin nanti sendiri ya. Oke, Mbak Mila, lanjut Mbak Mila. Negara Amerika punya ya AWS, sudah tak jelasin di video sebelumnya. Dalam lapisan arsitektur ada yang lapisan sudah juga tak jelaskan di materi yang sebelumnya. Apakah ada batasan pengguna untuk mengorganisasikan aplikasi? Ya pengguna itu siapapun yang mengorganisasikan aplikasi itu maksudnya mengakses, itu membuat. Kalau mengakses ya siapapun yang punya username dan password pasti bisa gitu kan. Kalau membuat ya siapapun yang bekerja sama di tim itu bisa membuat bersama-sama. Makanya sekarang ada fasilitas yang namanya GitHub. GitHub itu digunakan untuk ngoding bareng-bareng. Gitu. Kemudian dalam web app memiliki karakteristik salah satunya yaitu security yang berfungsi melindungi isi yang sensitif agar tetap aman. Maksud security itu gimana dan dengan cara apa ya? Lagi-lagi ini bukan pokok pembahasannya saya sebetulnya di sini. Jelaskannya sedikit aja ya. Security, simple aja ya. Kita punya rumah. Rumah itu anggaplah komputer kita. Nah, biar rumah kita nggak kemalingan gimana? Ya kita kasih pagar. Anggaplah pagar itu adalah firewall. Jadi orang mau masuk aja sudah harus melompat pagar gitu. Jadi untuk melompat pagar aja, ya mungkin itu kan butuh waktu. Ada kemungkinan untuk ketahuan, ya kan? Jadi melompat pagar harus mundik-mundik pelan-pelan. Itu juga mungkin ada kemungkinan ketahuan. Meskipun tetap bisa dilewatin gitu kan, yang namanya firewall tetap sama. Mau aman kayak apa, kalau orang kan yang bikin juga manusia. Gitu kan? Kalau ngerti konsep bikinnya ya tinggal dilewatin juga bisa. Tapi mungkin kan tetap ketahuan. Terus pengamanan yang berikutnya apa ya? Rumahnya itu di Grendel. Ya. Nah di Grendel ini mungkin lebih ke arah misalnya kayak antivirusnya lah, jadi biar nggak masukkan virus. Kalau firewallnya tadi udah jebol, maka virusnya akan memproteksi lagi. Ya, itu yang namanya security. Jaringan internet ya sama saja seperti itu. Makanya kemarin ada istilah proxy juga. Nah, jaringan internet juga itu. Pertama sudah diproteksi dulu nih, misal PNC. PNC itu aksesnya itu akan masuk ke mikrotik. Jadi semua yang akan mengakses website PNC itu akan ketahuan di situ. Ya intinya kompleks ya kalau kita ngomongin security. Nah itulah kenapa tahun depan ya mudah-mudahan ada prodi baru yaitu prodi cyber security D4. Jadi kalau kalian mau lanjut tahun depan ya bisa. Ya semoga lancar dan sudah di selesai jurusannya ya. Bukan jurusan tapi prodi ya. Prodi baru. Jadi prodinya besok ada 3. Prodi teknik informatika, prodi rekayasa multimedia dan prodi rekayasa cyber security. Itu di Indonesia juga ada berapa ya. Next, CV. Apa yang dimaksud dengan under construction dan kenapa harus dihindari ya under construction ini? Itu menandakan bahwa webnya itu sedang down ya. Kayaknya saya pernah bikin juga PNC ACA itu dari sendiri maintenance. Kayaknya saya pernah bikin ini. Jadi halaman web yang dibuat misalnya webnya kita lagi diperbaiki, kita dialihkan ke under construction. Nah, kenapa harus dihindari? Karena seperti itu, tapi menandakan bahwa secara fungsionalitas web kita jelek. Ya, caranya gimana Pak Bian kayak gitu? Ya, kita harus punya simulasi untuk bisa mau update. Jadi disimulasikan dulu, ya, punya domain atau hosting cadangan. Mungkin domain cadangan misalnya, ini kan PNC AC ID. Maka nanti ada bikin untuk testing ini ya, testing PNC.ac.id. Maka nanti
yang update itu ada di domain testing dulu. Kalau sudah oke, langsung nanti dimigrasikan ke yang utama. Jadi jangan sampai kalau mau maintenance itu dimatiin websitenya, terus baru dibenerin. Jangan sampai seperti itu, karena secara fungsionalitas itu sudah jelek. Amalia, bagaimana cara kerja FTP? FTP itu sama aja Kopas, tapi Kopasnya harus pakai protokol. Kita contohkan, Filezilla itu digunakan untuk FTP. Ini bukan Filezilla ya. Filezilla. Contoh di sini, misalnya saya mau FTP ke PNC. Saya lupa nih, udah ganti atau belum? Sama nggak tak pakai, kayaknya udah ganti ya. Jadi bisa. Jadi ini adalah folder-folder yang ada di website Linko. Website Linko itu apa? Website Linko itu ya ini yang sedang saya buat juga untuk seminar nasional di bulan November besoknya. Jadi ada di sini seminarnya. Kalau kalian bisa punya ide untuk PA-nya di konsep dibikin kayak proposal PA, disubmit aja di sini. Yang 11 dan 12 November. Ini website-nya Linko. Daftarnya di sini. Nah, tadi apa? FTP itu, nah ini digunakan, misal saya mau ngedit halaman ini, maka saya ngeditnya itu di lokal dulu, di lokal komputer saya, diedit, kemudian kalau sudah oke, akan saya upload melalui apa? Melalui aplikasi Filezilla ini. Filezilla ini untuk buat saya di sini, kemudian di SMS, gitu kan. Nah ini yang di laptop saya, kita nanti di upload aja, klik kanan, terus di upload. Jadi kayak Kopas, tapi kita harus punya otorisasi. Otorisasinya itu ya tadi itu nih harus ada username dan password yang digunakan untuk mengamankan. Jadi nggak semua orang bisa Kopas ke situ. Harus ngerti dulu hostnya apa, username-nya apa, passwordnya apa. Lebih seperti itu cara kerja dari FTP. Jadi kita kayak Kopas, tapi antar komputer, jadi harus ada protokolnya. Kalau Kopasnya cuma di komputer sendiri kan nggak perlu protokol. Nah, protokol tadi kita tunjukin juga ya contohnya. Pada tahapan modified waterfall ada integration system testing. Bagaimana penjelasannya habis ini? Ya, habis ini saya jelaskan di video yang habis ini. Kemudian Pak, saya mau nanya, biasanya kan saat kita searching sesuatu di Google, terkadang kita typo. Nah, dari typo itu ternyata Google mendapat keuntungan. Saya dapat keuntungannya itu gimana ya? Nah, ini saya suka nih pertanyaannya dari Mbak Nina. Berarti Mbak Nina itu juga banyak mempelajari tentang ya, ilmu-ilmu seperti ini ya. Ini kan sebetulnya ilmu yang berkaitan dengan KI, ya. Machine learning dengan sub pembahasan text mining yang masuk dalam ranahnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contoh, misal kita mau nulis Odading, ya. Tapi ternyata jadinya Odidang. Nah, saya nulis Odidang. Tak tulis, oh ternyata mungkin yang Anda maksud adalah Odading. Karena ternyata yang Odidang ini tidak ada. Artinya apa? Artinya dalam machine learning, segala sesuatu kemungkinan yang bisa terjadi itu dicatat dan direkam. Jadi data yang dicatat bukan lagi data misalnya data penjualan, gitu ya, data pembelian dan lain sebagainya, itu bukan lagi yang seperti itu, bukan lagi data transaksi, tapi data-data yang mungkin memang itu bisa diolah. Contohnya kayak gini, mungkin yang Anda maksud adalah ini kan penerapan dari machine learning, dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, bahwa si Google ini ngerti maksud kita mau nyari Odading tapi nulisnya Odidang. Karena apa? Karena saking banyaknya orang yang nulis Odidang, tapi kemudian salah ternyata Odading. Berarti yang dicari itu Odading, bukan Odidang. Si Google mencatat itu. Jadi kan kemarin saya juga sudah bilang, kalau kita sudah masuk ke internet, kita masuk ke suatu halaman web, maka setiap jengkal yang kita lakukan di situ,
setiap klik yang kita lakukan itu sudah terekam, ya, datanya terekam begitu. Makanya kita harus lebih bijak dalam menggunakan internet, harus lebih berhati-hati. Oke, ini Q&A-nya, nanti ini kemudian pas banget ada saya lanjut ke pembahasan yang ini. PPT yang pertemuan 4 yaitu kebutuhan aplikasi web. Terima kasih.